Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang alur cerita spin-off Record of Ragnarok Apocalypse yang menceritakan tentang duel dewa versus dewa. Oke, untuk lebih lengkapnya, langsung saja. Jadi cerita spin-off ini dimulai tepat ketika Zeus mengesahkan Ragnarok, pertarungan antara dewa versus manusia. Beberapa menit setelah konferensi tersebut, Zeus ngumpulin semua dewa lagi, di mana di sana Zeus mengumumkan daftar para petarung dari pihak dewa yang akan maju di Ragnarok. Semua dewa tegang menanti. Semua dewa juga sangat percaya diri kalau dirinya lah yang bakal kepilih jadi perwakilan kubu dewa. Padahal hanya tersedia 13 slot saja. Sampai akhirnya tak lama kemudian, daftar nama muncul di atas kepala Zeus, dan yang muncul pun hanya 12 nama saja. Di antaranya ada Buddha, Loki, Apollo, Poseidon, Susano, Herakles, Thor, Bishamonten, Anubis, Odin, Shiva, dan Beelzebub. Yap, 12 nama saja. Padahal Ragnarok membutuhkan 13 petarung dewa. Sebagian dewa yang tadi jumawa langsung kicep. Nama-nama gede kayak Ra, Morrigan, sampai Ahura Mazda gak ada di list peserta. Bikin mereka shock dan naik darah. Mereka semua protes, namun masih husnuzon kalau mungkin Zeus kelupaan atau salah tulis nama. Namun dengan enteng Zeus berkata, enggak ada yang salah kok, sambil cengengesan. Tentu saja pernyataan tersebut sukses membuat para dewa-dewa itu murka berat. Situasi terus menjadi semakin tegang. Bahkan Zeus pun merasakan aura membunuh yang sangat kuat dari seluruh dewa yang ada di sana. Sampai akhirnya muncullah pertanyaan pamungkas dari mereka. Apakah Zeus berpikir kalau mereka lebih lemah daripada dewa-dewa yang ada di daftar tersebut? Di sini Morrigan sudah siap untuk mengamuk. Namun sebuah tongkat panjang tiba-tiba muncul menghalangi Morrigan. Dan ternyata tongkat tersebut milik Sun Wukong, sang raja kera legendaris dari tanah Cina. Tampilan Wukong sendiri udah macam abang-abangan rese yang peduli gak peduli sama apa yang terjadi. Di sini Wukong berkata dan menyadari kalau dalam daftar nama tersebut hanya ada 12 nama saja. Wukong pun dengan tidak sopan bertanya pada Zeus sebenarnya apa yang dia rencanakan. Seketika ruangan yang tadinya tegang mendadak hening, dan tak lama kemudian Zeus pun menjawab kalau tak ada konspirasi atau rencana apapun. Justru saat ini dirinya sedang menyiapkan pesta besar untuk para dewa. Zeus bahkan tak peduli sama sekali dengan Ragnarok, karena itu adalah pertarungan antara dewa versus manusia, di mana tak terbesit sedikit pun di pikiran Zeus kalau pihak dewa akan kalah. Bertarung melawan manusia tak ada gregetnya. Maka dari itu, Zeus pun menyiapkan pertarungan yang lebih gila, yaitu dewa versus dewa, untuk memperebutkan kursi ke-13 pada Ragnarok nanti. Berikutnya sebelum lanjut, di dunia dewa terdapat sebuah aturan yang sudah ada sejak 7 juta tahun lalu yang menyebutkan bahwa di antara sesama dewa dilarang saling melakukan kekerasan. Namun pada saat ini tanpa basa-basi sebagai dewa tertinggi Dewan Valhalla, Zeus pun mencabut larangan tersebut. Zeus berbicara ke seluruh dewa yang ada di sana. Sebenarnya siapa dewa terkuat yang ada di Valhalla ini? Dari dewa yang paling terkenal seperti Ra, hingga dewa yang tak dikenal sama sekali. Sebenarnya siapa yang terkuat? Dan itu semua akan diputuskan melalui festival ini dan dengan menggunakan kekerasan. Ya, pertarungan antara dewa versus dewa pun resmi dimulai. Semua dewa menggila. Ada yang sangat senang, namun banyak juga yang ketakutan. Alasannya karena dengan dibukanya turnamen pertarungan bebas antar dewa, dewa-dewa super kuat yang tadinya gak bisa ikut karena tidak kepilih di 13 besar Ragnarok bakal turun gunung semua. Ada istilah buat dewa semacam itu, yaitu Outer Gods. Mereka semua adalah para dewa atau entitas yang tak terhentikan, tak tersentuh, dan tak dikenal di kalangan para dewa biasa. Intinya dewa-dewa pinggiran yang OP parah, entah karena kekuatan mereka yang terlalu gede, terlalu misterius, atau terlalu liar dan dianggap berbahaya oleh Valhalla. Nah, dengan aturan dewa yang dicabut oleh Zeus ini, semua Outer Gods kini bebas bertarung. Bahkan Hermes berkata kalau hasil dari bentrokan para Outer Gods ini bisa jadi lebih mengguncang surga ketimbang pertarungan dewa versus manusia di Ragnarok. Lalu tak lama kemudian ketika Zeus sedang asik ngobrol, tiba-tiba cahaya terang memenuhi koridor.
Ra Horakti muncul menghadang rombongan Zeus. Dengan auranya yang mengerikan, Ra berkata singkat pada Zeus kalau Zeus benar-benar meremehkan dirinya. Sebelum lanjut, yang menarik di sini dijelaskan dalam manga SNV kalau Ra bukan hanya dewa biasa. Dia termasuk kejajaran dewa primordial. Dikatakan Ra tidak menghadiri konferensi penciptaan manusia, bahkan sebaliknya, ia pernah sempat ingin memusnahkan umat manusia tanpa persetujuan para dewan elit surga. Dan tentu, dengan hal tersebut saja, si Ra ini sudah termasuk ke dalam kategori dewa yang tak bisa dikendalikan. Kembali ke cerita, setelah mendengar pertanyaan Ra tersebut, Zeus pun hanya menjawab kalau alasan kenapa dia mengadakan festival ini dan alasan kenapa Ra tidak terpilih di Ragnarok karena semua itu disiapkan untuk pesta yang lebih menarik dan menyenangkan, yaitu pertarungan apokalips dewa versus dewa. Namun mendengar pernyataan Zeus tersebut hanya membuat Ra semakin emosi. Panik mendengar kemarahan Ra, Ares pun berusaha untuk meredakan situasi. Namun Ares malah tumbang saking panas dan keringnya aura yang dikeluarkan oleh Ra. Dewa-dewa biasa bahkan tak layak untuk menyentuhnya. Di sini Ra pun berkata dengan sombongnya kalau pertarungan dewa versus dewa ini benar-benar tak penting dan tak masuk akal, hanya buang-buang waktu saja. Karena hasilnya sudah pasti kemenangan mutlak untuk Ra. Namun di sini Zeus pun kembali memprovokasi Ra kalau Ra benar-benar dewa yang tidak menyenangkan. Harusnya Ra nikmati saja festival yang diadakan oleh Zeus ini dan bersenang-senang karena itulah esensi sejati dari para dewa, yaitu bersenang-senang kapan saja dan di mana saja. Dan ya, lagi-lagi mendengar omongan Zeus tersebut, dengan emosi Ra pun membalas kalau akan dengan senang hati menunjukkan betapa menyenangkan dirinya ini sekarang juga pada Zeus. Dan ya, pertarungan antara dua dewa besar tersebut pun hampir terjadi. Sampai akhirnya tak lama kemudian ketegangan itu pecah berkat suara gonggongan anjing milik dewa tak dikenal. Dewa tersebut kemudian memprovokasi Zeus dan Ra. Ra yang sedari awal sudah kesal dengan Zeus, kini dirinya dihadapkan lagi dengan seseorang yang menyebalkan. Ra kemudian memperingatkan dewa tersebut, namun dewa itu malah kembali menghina Ra dan tidak memperdulikan Ra sedikit pun. Dewa tersebut hanya ingin berbicara pada Zeus. Di sini Ra sudah hampir meledak, sementara Zeus malah semakin excited. Dan ya, dewa itu pun berkata pada Zeus, jika dirinya menang dalam pertarungan ini, sang dewa misterius itu meminta Zeus untuk menyerahkan posisinya sebagai dewan tertinggi Valhalla pada sang pemenang. Mendengar hal itu, Ra yang awalnya marah pun kemudian mulai tertarik dengan penawaran tersebut dan berkata kalau dengan tawaran ini, maka pertarungan dewa versus dewa akan menjadi sepadan. Ra pun kemudian menyerang Zeus dengan kata-katanya sendiri, sehingga Zeus tidak bisa menolaknya. Sementara Zeus sendiri kelihatannya peduli tak peduli dengan permintaan tersebut dan dengan enteng menyetujuinya, dengan catatan Ra dan dewa misterius itu yang akan bertarung di ronde pertama. Zeus pun berkata kalau dirinya ingin mereka membuktikan terlebih dahulu padanya apakah mereka benar-benar layak untuk menerima tawaran sebesar ini atau tidak. Dan ya, pada panel berikutnya duel apokalips dewa versus dewa pun dimulai. Acara sendiri akan dibawakan oleh Jarl sebagai murid pertama dari Heimdall. Di sini Jarl mengumumkan kepada seluruh penonton yang ada di sana kalau hadiah dari pertarungan apokalips ini adalah kursi ke-13 dalam pertarungan Ragnarok ditambah sebuah hak untuk menambahkan satu pasal atau peraturan apapun ke dalam konstitusi Valhalla. Mendengar hal itu, semua dewa pun langsung bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal segila itu bisa menjadi sebuah hadiah dari pertarungan ini? Karena tentu saja resikonya sangat besar kalau seorang dewa gilalah yang memenangkan pertarungan apokalips. Namun Dewa Brahma juga berpikir kalau sepertinya hadiah ini juga merupakan sebuah umpan untuk menarik dewa-dewa terkuat dan paling berbahaya yang ada di luar sana. Jadi mungkin ini memang sudah rencana Zeus untuk mengurangi para dewa-dewa liar yang tak bisa diatur tersebut. Dan ya, berikutnya setelah melakukan proses kurasi yang ketat, Jarl pun mengumumkan 16 petarung yang akan bertempur dalam apokalips ini. Pertarungan ini sendiri terdiri dari 2 bracket. Bracket pertama akan diisi oleh Ra Horakti melawan Kuku Lain,
Sun Wukong melawan Prometheus, Suzaku melawan Indra, dan Neza melawan Morrigan. Sementara bracket kedua akan diisi oleh Ahura Mazda melawan Muramasa, Enma Daioh melawan Shinigami, Belial melawan Leviathan, dan terakhir Surtur melawan Hydra. Berikutnya melihat daftar petarung tersebut, para penonton pun dibuat tak bisa berkata-kata. Karena menurut mereka, hampir setengahnya adalah Outer Gods, dewa-dewa yang tidak bisa diatur dan berbahaya. Lalu selanjutnya, tak pakai lama, ronde pertama pun dimulai. Tapi Mimin bakal bahas pertarungannya di video yang berbeda. Di akhir sedikit closingan dari Mimin, seperti yang kalian tahu meskipun hadiah dari pertarungan Apokalips ini adalah kursi untuk mengisi slot Ragnarok, namun kenyataannya dalam cerita utama justru malah si bangsat Zeus lah yang mengisi slot tersebut. Dengan kata lain, tidak ada satupun petarung yang ada di Apokalips ini yang kemudian kembali mengisi di Ragnarok. Ya, jadi cukup menarik untuk mengikuti spin-off ini. Selain kita dihadirkan pertarungan antar dewa-dewa yang tidak kita lihat pada cerita utama, cukup membuat penasaran juga bagaimana ending dari pertarungan Apokalips ini. Karena seperti yang tadi Mimin bilang, endingnya Zeus lah yang malah mengisi slot Ragnarok. Apakah tidak ada yang memenangkan pertarungan Apokalips? Atau ini semua memang rencana Zeus untuk menghancurkan dewa-dewa liar yang tak bisa diatur? Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.